Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Muh Nur Salim SPDI, guru di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Thalibin Kedung Mulyo, Bangilan Tuban, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa LPTK Universitas Islam Negeri Yai Haji Ahmad Siddiq Jember PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan NIM 24540111132. Hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran di kelas 4 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silahkan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian dulu. Yang pertama, Mbak Dila, Mbak Nurma, Mas Arif. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menunjukkan nilai nasionalisme kita terhadap bangsa ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini, silahkan yang bertugas kami persilahkan maju ke depan. Anak-anakku, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, terlebih dahulu saya mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Pemuda jiwanya, pemuda badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Sebelum pembelajaran dimulai, ya apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian semua itu bisa mengerti makna iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Nantinya dapat menjelaskan sifat-sifat
para nabi dan rasul dengan benar, dapat mengidentifikasi tugas dan sifat wajib bagi nabi dan rasul, dan bisa juga menyebutkan nama-nama nabi dan para rasul dengan benar. Masih semangat? Masih. Sebelum kita lanjutkan, saya akan mengajukan pertanyaan untuk kalian. Tolong nanti dijawab bersama-sama ya. Iman kepada nabi dan rasul ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, betul sekali. Selanjutnya, nabi yang wajib kita ketahui itu ada berapa ya? 20. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan nama-nama nabi versi balonku. Terima kasih anak-anakku, itulah lagu nama-nama nabi. Anak-anakku, marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu beriman kepada nabi dan rasul. Saya tanya lagi, rukun iman ada berapa tadi? 6. Apa saja? Kita bahas bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Iman kepada utusan Allah atau Rasulullah. 5, 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang yang wajib kita percaya dan kita yakini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa umat manusia itu sangat sering melakukan perbuatan dosa sejak ribuan tahun lalu. Rasul diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Kita lanjutkan makna beriman kepada nabi dan rasul. Amati gambar berikut. Pernahkah kalian mendengar nabi dengan bahtera kapal besar? Pernah. Kira-kira namanya siapa? Nabi Nuh. Ya, betul sekali. Ada berapakah nabi dan rasul yang wajib kita imani? 25. Ya, bagus sekali. Beriman kepada nabi dan rasul. Beriman kepada rasul berarti percaya dan yakin bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Dan ini betul sekali ini. Itulah apa kita sangat dianjurkan untuk iman kepada utusan Allah Ta'ala, nabi dan rasul Allah. Nah, itu kita lanjutkan. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah untuk umatnya. Nah, itu rasul. Nanti ada perbedaan antara rasul dan nabi. Kalau rasul ini diberi wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Itu namanya
rasul. Kita lanjutkan. Nabi dan rasul yang nama-namanya disebut di dalam Al-Quran ada berapa? 25 nabi dan rasul itulah yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Dalam Al-Quran ini disebutkan ya di dalam surat Al-Anbiya ayat berapa? 7. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Adapun nama-nama nabi yaitu yang 25 itu adalah 1. Adam alaihi salam, Idris, Nuh alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad ini tidak ada nabi lagi. Nabi dan rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembankan tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 48 Allah berfirman, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu. Nabi dan rasul diutus oleh Allah hanya terbatas kepada umat tertentu, seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi dan rasul diutus oleh Allah hanya untuk bangsa Israel. Nabi Syuaib diutus Allah untuk bangsa Madian. Begitu juga dengan nabi dan rasul lainnya, mereka diutus untuk bangsa tertentu saja. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk semua umat manusia yang ada di planet bumi ini, karena beliau sebagai rasul akhir zaman. Demikian tadi anak-anakku materi yang kita bahas bersama-sama, yang berjudul apa tadi? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Setelah ini kalian akan saya beri tugas berkelompok, didiskusikan dengan teman-temannya satu bangku. Nanti saya bagi 3 kelompok ya. Silahkan untuk menata mejanya masing-masing. Yang pertama kelompok A, kelompoknya siapa ini? Mbak Rahma. Kelompok B yaitu Mbak Mafa. Untuk kelompok C, Mas Albab. Silahkan untuk menata mejanya masing-masing. Anak-anakku, sebelum kita mulai akan saya berikan tugas.
Sudah ya, silahkan dikerjakan dan didiskusikan dengan teman-temannya. Silahkan mengerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah ya, baik sekali. Kita lanjutkan ya. Yang maju pertama yaitu kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. 1. Apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul? Beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi Allah sehingga selamat dunia dan akhirat. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok A? Saya. Ya, silahkan untuk kelompok B. Yang ingin ditanyakan apa? Silahkan disampaikan. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Perbedaan Nabi dan Rasul adalah jika Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Terima kasih untuk kelompok A. Beri semangat untuk kelompok A. Silahkan kembali ke tempat. Untuk berikutnya kelompok B, silahkan maju ke depan. Berikan semangat untuk kelompok B. Mengapa Nabi dan Rasul diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya yang ada di bumi. Terima kasih untuk kelompok B. Berikan semangat untuk kelompok B. Silahkan kembali ke tempat. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul ini adalah utusan dari Allah untuk dirinya juga untuk semua umatnya. Demikian tadi anak-anakku, hasil diskusi kalian itu sangat luar biasa. Kalian memperhatikan dengan sesama apa yang saya sampaikan tadi ya. Selanjutnya untuk kalian, Bapak akan memberikan tugas terkait dengan materi pembelajaran tadi yang Bapak sampaikan. Anak-anakku, tugas sudah saya berikan, silahkan dimasukkan ke dalam tas, silahkan dikerjakan di rumah ya. Anakku, sebelum kita pulang terlebih dahulu marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai khusyuan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asriin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.